kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini terinspirasi dari sebuah drama Korea yang aku lagi tonton. Somehow tiba-tiba aku pengen buat video ini. Yang dulu sebetulnya saat nama akun ini masih Delusion Priestess, belum rebrand, aku sering buat konten-konten serupa. Kalian ada yang lagi nonton ini udah selesai, udah tamat sebetulnya dramanya. Attorney Woo yang tentang paus-paus. Aku tuh baru sempet nonton dan aku terpanggil tiba-tiba untuk bikin video PKK tentang ciri-ciri jodoh. Aku nggak akan bahas tentang labelnya, apakah soulmate atau twin flame atau karmic atau apapun, tapi lebih ke ciri-ciri kalau kalian memutuskan untuk menikah atau menjalin hubungan serius dengan seseorang. Siapa orang yang akan menjalin hubungan serius dengan kamu for the long term, for the long run, dalam jangka panjang. Thanks to drama itu, jadi aku terpanggil untuk buat lagi. Dan aku makin coba balik lagi. Kita pakai charm. Udah lama aku gak bikin video pakai charm. Udah lama juga gak kesentuh semuanya ini. Dan notes, charm dan notes. Dan jujur aku gak tahu video ini nanti akan selama apa, karena kita akan shuffling bareng-bareng. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu sebelum kamu memilih. Aku perlu mengingatkan kembali kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini general reading, berarti mungkin pesan yang perlu kamu dengar ada yang bisa 100% resonate, atau 50%, atau 30%. It's okay, nggak apa-apa. Belum tentu pesannya 100% resonate buat kamu atau buat kamu. Kenapa? Karena ini general reading. Jadi kalau kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, jangan dipaksakan ya. Silakan tonton video lain yang mungkin pernah aku bagikan, atau video dari tarot readers lain. Anyways, di depan mata kalian itu ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu sisa merchandise candle-nya Delusion Priestess dulu. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, lalu pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kita akan cari tahu bagaimana ciri-ciri dari jodoh kamu, atau orang yang akan menghabiskan banyak waktu dengan kamu. Oke? Kalau teman-teman sudah memilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Aku akan pakai 2 deck kali ini, dua kartu. Yang satu kartu tarot, yang satu oracle. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kita akan mulai dari tarotnya dulu untuk cek bagaimana ciri-ciri orang yang akan menjadi jodohmu. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, reverse or not? Knight of Pentacles, the Hermit, the Emperor, dan the Hermit. Oke. Ini kalian lihat kan, ini jatuh tapi keputar, hampir kebalik. Dan oke. Oh, the Lovers bottom of the deck-nya. Dan aku ngerasa aku banyak diem sekarang. Kenapa? Karena aku bisa bilang orang ini mau laki-laki atau perempuan, dia cukup tertutup.
Aku nggak terlalu merasakan dia orang yang introvert, tapi dia cukup tertutup, atau memang dia secara sadar tipikal orang yang merahasiakan. Antara merahasiakan atau kalau ketika dia kenal dengan orang, itu dia sengaja buka dirinya layers by layers. Dia nggak mau sembarangan orang kenal dia. Kenapa? Karena I really strongly feel like this person was silent once upon a time. Dia lagi berusaha untuk memaafkan dirinya atas kesalahan atau trauma yang pernah dia alami, yang pernah dia buat di masa lalu. Aku nggak bisa bilang orang ini, bisa ada beberapa di antara mereka yang mungkin masih keingat sama mantan, atau kebayang-bayang memori dan trauma luka akan hubungan percintaan di masa lalu. Tapi lebih ke orang ini tuh pernah gagal. Entah pernah gagal secara karir, atau dia pernah gagal menjalin hubungan serius, pernah gagal nikah, atau pernah they put their trust on other people but they got betrayed. Mereka pernah benar-benar percaya sama orang lain, tapi rasa percayanya itu dihancurkan. Rasa percayanya bikin dia sakit hati, dan itu bikin dia mengisolasi diri atau mengurung diri. Entah kenapa aku ngerasa ada tendensi minder atau mungkin self-image issues, self-confidence issues, atau body image issues, body consciousness issues. Orang ini minder dengan apa yang udah dia punya, atau apa yang sudah dia usahakan, atau apa yang sudah dia capai. Aku ngerasa banyak di antara mereka yang mungkin sebetulnya sangat-sangat workaholic, mau laki-laki atau perempuan. Dan telingaku tuh dari tadi ringing banget. Orang ini mungkin intuitif, dan dia banyak terima pesan atau banyak terima pertanda, entah lewat mimpi atau lewat suara, clairaudience gitu. They have power. I feel like they have power. Dia punya power, dia punya potensi, dan dia adalah orang yang sangat-sangat kreatif sebetulnya. Sangat-sangat kreatif, pemikir, pekerja keras, ada tendensi overthinking juga di sini. Aku bisa bilang orang ini workaholic loh. Tapi ada dua kemungkinan, antara workaholic memang karena dia suka dan cinta dengan pekerjaannya, atau dia workaholic sebetulnya karena ada luka, ada trauma yang they're trying to run away from the memories of the past. Mereka berusaha untuk nyembuhin lukanya atau nyembuhin traumanya dengan kerja. Aku nggak ngerasa ada tensi escapism di sini atau kabur-kaburan, bisa aja. Tapi malah self-blame. I don't know why I really strongly feel self-blame tendency besar di sini. Kebiasaan menyalahkan diri, kebiasaan kayak, satu teman aku pernah bilang quote, jangan suka ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Atau jangan overthinking, yang gak seharusnya jadi masalah jangan dijadiin masalah. Karena belum tentu kejadian, belum tentu apa yang kita overthinkingin itu kejadian, belum tentu apa yang kita pikirin atau apa yang kita khawatirkan kejadian. Dan orang ini punya tendensi overthinking yang sangat besar. Karena dia overthinking, otomatis kan your vibes attracts your traps. Karena dia overthinking, jadinya apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan benar-benar menjadi kenyataan, benar-benar menjadi realita. I was expecting this reading to be fun. Kenapa sekarang malah berat banget nih energi yang pilih nomor 1? Bukan berarti aku bilang ini orang tuh berat ya, atau kalian lama atau jauh, lama ketemu jodohnya, lama unionnya. Tapi
Mungkin energi dia saat ini lagi kayak gini, atau dia saat ini lagi nggak terlalu mencari romance. Tapi the good thing is, bottom of the deck kamu tuh ada the lovers. Dan aku bisa bilang, nanti kita akan cek konfirmasi lagi, entah dapat pesan dari, mungkin dapat pesan dari si, dapat pesan dari charms-nya. Coba abis ini kita shuffling charms-nya, karena aku terpanggil buat shuffling charms. Tapi dengan ada the lovers di sini, I feel like you could become this person's elixir or medicine. Kamu bisa jadi obatnya dia. Entah kamu yang mungkin nanti bantu proses healing dia, atau kamu yang bantu dia cabut pedangnya satu persatu, atau kamu yang bantu dia untuk pindah dari satu bridge ke bridge lain, satu titik jembatan ke jembatan lain, atau kamu bantu dia buat nyembuhin traumanya, nyembuhin lukanya. Kenapa? Karena aku rasa this person is gonna trust you a lot. Kamu akan bantu dia berubah dari dia yang mungkin kebanyakan mengisolasi diri, atau dari dia yang takut buat percaya sama orang lain, ke dia yang akhirnya berani untuk peluk. Lihat deh, gambar kartu-kartunya tuh sendiri. Dan kartu bottom of the deck berdua. Orang ini terbiasa sendiri, terbiasa mandiri, dan terbiasa they do everything by themselves. Mereka beneran ngerjain semua hal sendirian. Dan self-reliant banget, bergantung sama dirinya sendiri banget. Bukannya aku lihat dia nggak bisa percaya sama orang lain. Banyak di antara mereka yang mungkin punya jabatan, punya posisi, atau cukup ternama, cukup terkenal dalam cara apapun. Dan a lot of people are looking up to them. Banyak orang yang menganggap mereka mungkin sebagai mentor, atau sebagai panutan, atau sebagai orang yang disegani. Tapi jadi kayak ada jarak. Jadi kayak ada takut, sungkan, segan. Aku nggak tahu, aku pengen ngomong gini. Ini benar-benar intuitif. I feel like you're gonna be the person. Karena ini jodoh kamu ya yang lagi dengerin ini, dan kamu yang dengerin ini nih, you're gonna be the person who's bringing back hope into their life. Kamu akan jadi orang yang bisa membawa lagi harapan ke hidup mereka. Entah itu harapan tentang healing, atau harapan untuk bikin mereka bangkit dari lukanya, dari keterpurukannya, dari traumanya, dan bikin mereka berani untuk percaya cinta lagi. Somehow aku pengen bilang ke kalian, orang ini punya pilihan, orang ini punya opsi. Mungkin memang dia populer, atau dia memang didekatin sama orang lain juga, bukan cuma kamu. Tapi I feel like dari opsi-opsi lain, atau dari pilihan-pilihan lain, ujungnya yang bikin dia ngerasa nyaman cuman kamu. You're gonna make this person feels at home loh. Aku nggak tahu apakah mereka punya trauma dengan orang tua, trauma dengan keluarga, atau trauma dengan, dan jujur ini TMI, too much information banget, tapi aku berasa keringetan dan aku berasa berat banget, panas banget. Orang ini mungkin saat ini lagi menanggung beban yang mungkin cukup besar. Nah, ini dari charmsnya apa? Mungkin dia nanggung beban yang cukup besar, dan dia tuh sebetulnya nunggu ada kehadiran orang yang bisa nemenin dia, ngedampingin dia, tanpa ngejudge, atau tanpa berusaha untuk ngerubah dia jadi orang lain. Strong, independent, strong leader vibes di sini. Kalau aku ngomongin zodiak, bukan berarti zodiaknya otomatis itu. Bisa jadi berchart dia antara Sun, Moon, Rising, atau banyak unsur atau elemen-elemen zodiak tersebut di tabel kelahiran dia. Jangan langsung ditelan mentah-mentah kalau aku ngomongin zodiak. Antara Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Cancer, Aquarius, Libra, Gemini. Air signs kuat, Gemini kuat, Aries kuat, Virgo juga kuat. Coba kita cek ya. Si kunci charmsnya ada apa?
I've told you, I've said it. Ini kayak orang ini tuh, dia mungkin entah dia udah lama sendiri atau dia romance bukan prioritas dia. Aku rasa dia juga punya ketertarikan dengan hal-hal spiritual. Dia juga mungkin tertarik dengan ada butterfly. Dia saat ini mungkin lagi dalam tahap healing loh. Aku rasa lagi dalam tahap transformasi. Dream, design, achieve. Atau memang dia lagi fokus banget, fokus mimpinya, fokus karirnya. Ada malaikat. Ada 2 pesan yang aku terima. Kalian tahu nggak lagu yang liriknya If you could see what I see, you're the answer to my prayer. Pardon my voice, kok suaraku tiba-tiba aneh gini sih. Intinya, if you could see what I see, you're the answer to my prayer. Kalau kamu bisa lihat apa yang aku lihat dari kamu, kamu tuh jawaban buat doa-doaku. Dia udah nunggu lama. Aku nggak tahu apakah dalam proses dia menanti, apakah dia punya pasangan, dia punya pacar, dia punya mungkin FWB atau temen yang dekat sama dia, punya gebetan atau punya dia dating, constantly dating. Aku nggak tahu, tapi dia udah nunggu lama buat kehadiran orang kayak kamu yang benar-benar bisa ngertiin dia. Believe in love, loved and beloved. Sebelum kamu nggak ada orang yang benar-benar bisa ngertiin, bisa bikin dia ngertiin dirinya sendiri. Mungkin aku rasa banyak dari kalian yang bantu proses healing orang ini nih. Never give up. Ini aku bilang tadi kan, mungkin sebelum ketemu kamu, dia tuh atau kamu berada di titik yang dark night of the soul, atau titik dia jatuh, atau titik dia ngerasa kayak terpuruk banget. Dan ini ada gambar mermaid sedih. Aku ngerasa orang ini tuh saat ketemu kamu tuh sebetulnya dia lagi nggak ngarepin romance. Tapi kamu benar-benar kayak doa buat jawabannya dia. Ada 2 kupu-kupu dan entah kenapa aku ngerasa mungkin kupu-kupu itu kupu-kupu atau freedom itu penting buat mereka. Itu simbol yang penting buat mereka. I don't know why I wanna say this. Mungkin ada di antara mereka yang punya tato atau tertarik untuk punya tato, atau kamu yang punya tato. Buat beberapa di antara kalian karma. I have to say this person used to not believing in love. Sebelum kenal kamu dia gak percaya cinta. Sebelum kenal kamu dia sangat-sangat pesimis sih, jatuh kan? Sebelum kenal kamu dia sangat-sangat pesimis tentang cinta. Dia gak paham cinta itu apa, atau makna cinta itu apa. Tapi dengan kehadiran kamu, mungkin I don't know, dengan you and your innocent self, atau you and your love, kamu dan kehadiran kamu itu bisa bikin dia pelan-pelan mau mencoba lagi, mau buka hati lagi, mau percaya cinta lagi. Dia pernah nyerah. Aku bisa bilang dia pernah nyerah. Dia pernah tiba di titik kalau gue harus jomblo seumur hidup, ya udah gue jomblo seumur hidup, nggak apa-apa. Tapi kehadiran kamu yang bikin dia mau nggak mau, ya udah coba aja, nggak apa-apa. Aku nggak tahu ini isi kertasnya apakah itu lagu atau pesan atau apa. Mungkin kalau lagu ya mungkin itu adalah sesuatu hal yang akan signifikan pesannya buat hubungan kalian. Oh, More Than Friends. Jason Mraz, Meghan Trainor. At the risk of sounding foolish, I don't wanna fool around no more. If you're gonna do this, then let's do this. You can fix, see? You can fix my broken heart if it's all yours. Oke. Banyak di antara kalian yang aku rasa kamu akan butuh waktu. Kalian gak akan langsung, kayak tadi aku bilang, kamu gak akan langsung kayak kenalan, deket, nikah. Enggak. Butuh waktu. Mungkin kalian temenan dulu, best friends dulu, bestian dulu.
atau dikenalin teman. Ada faktor teman di sini yang akan membantu proses hubungan kalian. Dan awalnya dia gak mau, karena dia nutup hati, karena dia nutup diri. Tapi dia memberanikan diri untuk mengorbankan perasaannya, mengorbankan ketakutannya dia. Dan dia sadar karena ada kamu dia gak mau main-main lagi. Dan aku rasa di spirit maybe mungkin gini ya. Mungkin skenario-nya, tapi ini general reading ya. Mungkin kalau kalian tertarik untuk gali lebih dalam, ketika nanti aku buka slot konsultasi personal reading, kalian bisa cek energi cek buat cari tahu. Tapi untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian tuh awalnya temenan dulu atau dikenalin teman, atau ada faktor eksternal lah. Kenapa? Karena this feels like satu orang tuh nutup diri, tapi satunya lagi ya easy go lucky. Nggak ada pasangan nggak masalah. Aku nggak tahu mana yang kamu, mana yang dia. Tapi karena kalian semakin dekat, kalian semakin nyambung, kalian semakin mengenal satu sama lain lebih dalam, aku rasa jodohmu itu awalnya nggak tertarik sama kamu. Bukan karena kamu nggak menarik atau kamu nggak bikin dia nggak bikin dia nyaman, tapi karena dia punya ketakutan besar. Dan kehadiran kamu yang bikin dia sadar, kayaknya luka gue bisa sembuh dengan orang ini, dengan keberadaan orang ini. Kamu yang bisa bantu dia sembuh, kamu yang bisa bantu dia pulih. I'll say it, kamu jadi eliksirnya dia. Oh, saya pelindungmu. Aku nggak tahu ini pesan dari kamu buat dia atau dia buat kamu, atau ini akan jadi tema hubungan kalian nantinya. Saya pelindungmu, The Overtones. I love The Overtones. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Di sini ada believe in your dreams and believe in love. Dream, design, achieve, never give up. Believe. Percaya. Entah kalian temenan dulu, terus hubungan kalian tuh sempet kayak kejeda karena ada masalah, atau kehadiran kamu itu bikin dia berani berharap lagi, kehadiran kamu bikin dia berani bermimpi lagi. Karena aku ngerasa kalian itu sebetulnya complementing. Entah kamu yang pernah jatuh, kamu yang pernah kehilangan harapan, dan dengan kehadiran satu sama lain, kamu tuh jadi kayak ada home, tempat pulang. This is nice. Oh, ini kayaknya juga ini juga lagu. Mungkin ini orang puitis atau romantis dan suka ngedengerin lagu. Atau mungkin dia juga musisi, atau dia bisa bikin lagu atau bisa main musik. Atau musik itu akan jadi penting dalam hubungan kalian. Entah kalian itu akan jadi couple yang suka dengerin lagu bareng, atau suka sharing podcast, atau suka sharing playlist bareng. I don't know. This feels nice. This feels nice. Only ask Carrie Underwood. I don't need you to sell me on reasons to want you. I don't need you to search for the proof that I should. You don't have to convince me. You don't have to be scared you're not enough. Cause what we've got going is good. Ada di antara kalian yang mungkin awalnya aku rasa insecure dengan hubungan kalian, atau insecure dengan koneksi kalian. Mungkin kamu ngerasa kayak, orang ini too good to be true. Atau dia ngerasa kamu too good to be true. Terlalu jauh atau terlalu beda kastanya. Atau karena kalian ada yang punya luka, ada yang punya trauma, ada yang ngerasa kayak, kayaknya gak mungkin jadi kenyataan. Kayaknya gak mungkin deh gue bisa deket sama orang ini. Gak mungkin gue bisa deket sama dia. Gak mungkin gue bisa deket sama itu. Bla 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 bla. Dengan semua insecurity-nya itu, aku rasa kalian malah akan semakin saling menyembuhkan. This feels nice. This feels really nice. Ini akan jadi couple yang, atau akan jadi pasangan yang, aku nggak bisa bilang right or die partner banget, tapi kalian tuh pasangan yang bisa menerima satu sama lain dengan tulus.
stylish. Orang ini stylish. Dia bisa dandan, mau laki-laki atau perempuan dia bisa dandan, atau dia jago dandan, atau dia punya stylenya sendiri yang unik. Oh, traveling, yeah, this person loves traveling. Atau kalian akan ketemu pas lagi traveling. Entah dia yang traveling ke tempat kamu, atau kamu traveling ke tempat dia, atau memang kalian dipertemukan saat lagi traveling, atau karena ini lagi-lagi general reading. Ini dalam kartunya, dalam kertasnya ada stress lagi loh, ada kertas lagi loh. Dan tadi di awal aku bilang, you're gonna get to know each other itu layers by layers. Kalian akan kenalan dengan satu sama lain tuh layer kayak onion, kayak bawang. Dia buka dirinya tuh pelan, gentle. Orang ini lembut. Dan aku bilang kan tadi di awal, aku nggak terlalu ngerasa orang ini tipikal yang bisa gombal, tapi dia sangat-sangat lembut. Atau mungkin dia puitis. Smart? Of course smart. Iyalah smart. Ada energi di Empire, di Emperor di sini. Ada energi The Hermit juga. Aku ngerasa Major Arcana di Emperor, The Hermit atau The High Priestess itu energinya sangat-sangat smart. Dia pintar. Dia cerdas. Dia cerdik. Last but not least, this is beautiful. Cinta terbaik Cassandra. Ini lagunya siapa? Kapan aku tulis lagu ini? I forgot. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Aku nggak tahu apakah ini akan jadi pesan buat kamu ke dia atau pesan dia buat kamu. Aku bilang kan tadi, orang ini tuh pernah they have huge expectations on other people. Mereka pernah punya ekspektasi yang besar sama orang lain, tapi dikecewain, tapi gagal. Dan itu bikin dia takut buat menikah, takut buat menjalin hubungan, takut buat serius sama orang. Dan mungkin karena ketakutan itu dia kabur ke kerjaan, atau dia kabur ke overthinking, atau dia kabur ke belajar, improve diri. Aku ngerasa banyak di antara mereka yang kabur ke kerjaan sih, atau kabur ke kejar mimpi. I don't know. Tapi dengan kehadiran kamu tuh dia akan ngerasa kayak, this person is different. I wanna believe in love again. I wanna believe in life again. You're bringing hope into this person's life, and this is nice. It feels really nice, really nice. Karena aku ngerasa gini, ini tuh hubungannya akan terasa kayak bibit. Ya mungkin awal-awal ketemu ada yang udah tertarik banget, atau ada yang udah suka, love at the first sight, tapi skalanya masih kecil. Tapi seiring kalian bertumbuh, seiring kalian berproses, seiring kalian kenal satu sama lain lebih dalam lagi. Dan barusan pas aku lihat kamera tuh 25. Nggak berasa ternyata udah 25 menit nih readingannya. I have to say you guys are being protected lah. Luka-lukanya dia, traumanya dia, atau luka-luka kamu dan trauma kamu yang kamu lewatin, itu sebetulnya adalah prosesnya Tuhan, proses semesta untuk mendewasakan satu sama lain. Supaya ketika kalian bertemu, kalian tuh siap untuk mencintai dengan lebih tulus. Dan tadi aku bilang, bibit. Tumbuh pelan. Ini bukan proses yang tergesa-gesa. Ini bukan hubungan yang buru-buru, bukan hubungan yang rushing. Oke, aku rasa ini semua. This is nice. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen cast aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video lain yang pernah aku bagikan, entah saat akunnya masih namanya Delusion Priestess atau setelah rebranding. Atau kalau kamu mau connect, kita mau sharing lebih jauh lagi, kamu bisa follow TikToknya Delusion Priestess yang sekarang sudah jadi namaku, atau follow Instagram personal aku, dan follow juga Instagramnya Delusion Priestess. Stay tune kalau misalnya kamu tertarik buat personal reading, karena mungkin dalam waktu dekat aku akan bagikan informasi terkait tata cara personal reading, harganya, price listnya, gimana cara booking, dan slotnya itu akan terbatas karena aku belum bisa sekuat itu untuk terima banyak klien personal reading.
Dan dimana nanti aku akan bagikan informasinya di Instagramnya Relation Business. Oke, karena nomor 1 sudah, aku harap pesan dari video nomor 1 bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Thank you teman-teman nomor 1. Kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita akan cari tahu ciri-ciri dari jodoh kamu, atau siapa yang who's gonna, we could say, spend a lot of time, a lot of moment with you. Dan kita akan cari tahu juga lewat charm atau apapun pesan yang perlu kamu dengar. Oke, Ten of Swords, the Fool, the Emperor. Sorry, ada rambut. Kok ada rambut ya? Dan, nice. Tadi aku pengen bilang ini sebetulnya. Sebelum aku sadar ada rambut. Ada kartu The Fool, ada kartu The Emperor di sini. Aku rasa orang ini tuh sebetulnya lagi dalam titik berusaha untuk recollecting themselves. Atau lagi berusaha untuk... Tadi lihat kan? Aku tiba-tiba ngelihat ada rambut yang aku nggak tahu kenapa bisa ada rambut di situ. Padahal ini meja jauh dari tempat tidur. Jauh dari sisirku juga. Tapi ibaratnya gini, ada kotoran. Bottom of the deck-nya ada Two of Swords. See, I've told you. Dia lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Orang ini lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Atau kamu pun juga lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Ada kesalahan dari masa lalu yang pernah dia perbuat. Aku rasa ini bukan kesalahan yang fatal, tapi lebih ke ada trauma yang pengen dia sembuhin, ada luka yang pengen dia sembuhin, dan dia benar-benar pengen kayak improve diri, meningkatkan kualitas dirinya, atau mungkin diet, atau ganti penampilan, atau merubah diri lah dalam cara apapun, in a nice way, in a good way, dalam cara yang baik. Tapi dia sadar itu butuh waktu, dia sadar itu butuh proses. Aku nggak bisa bilang dia kepahitan atau dia benci dan dia luka trauma banget sama orang dari masa lalu yang pernah nyakitin dia, atau orang dari masa lalu yang pernah ngecewain dia. Tapi aku bisa bilang dia bukan tipikal orang yang gampang jatuh cinta. Dia bukan tipikal orang yang gampang buka hati. Dan ini adalah hubungan yang benar-benar fresh, hubungan yang benar-benar baru buat kalian berdua. Mungkin ketemu di tempat kerja, ada beberapa yang ketemu di tempat kerja, atau beberapa yang ketemu lagi sekolah, atau beberapa ketemu lagi traveling, atau beberapa banyak yang pilih nomor 2 nih kayaknya. Karena aku ngerasa energinya tuh kolektif banget, kesebar. Atau beberapa ketemunya tuh memang pas at divine timing, kamu nggak duga ketemunya kapan dan di mana, tapi ketemunya memang it's time to meet, waktunya buat ketemu. Aku juga lagi-lagi nggak bisa bilang orang ini betul-betul struggling against the trauma banget, atau berjuang melawan traumanya banget, tapi dia itu lagi berusaha di titik mengampuni dirinya sendiri buat buka lembaran baru. Mungkin dia punya isu dengan self-forgiveness, atau dia punya isu dengan bitterness. Dia punya isu kesulitan untuk memaafkan, atau dia punya isu kesulitan untuk melepaskan pengampunan, atau dia punya isu tentang attachment atau kemelekatan, atau dia punya isu juga tentang I wanna say that word but I suddenly forgot about it. The attachment, forgiveness. Aku gak ngerasa dia bosi ya, tapi dia punya kecenderungan dingin sama orang. Ini bukan tipikal orang yang gampang buka hati.
atau bukan tipikal orang yang gampang percaya cinta. Dia bukan tipikal orang yang gampang suka sama orang. Tapi orang-orang sekitarnya udah tahu kalau misalnya dia udah suka sama orang lain, udah tertarik sama orang, ya akan suka terus, akan lama prosesnya gitu lah. Aku nggak bisa bilang dia gampang ke distraksi, tapi orang ini dia nggak suka digangguin. Iya, tegas sih, aku bisa bilang orang ini tegas. Ya A, B ya B. Di tengah jalan lagi jalanin A, tiba-tiba disuruh ganti B, dia marah. Sih, tuh sorts kayak persimpangan. Dia tuh orangnya kayak kita jalan ke kanan, ayo kita jalan ke kanan. Kita jalan ke kiri, ayo kita jalan ke kiri. Entah kenapa aku ngerasa mungkin mereka mau laki-laki atau perempuan punya jabatan atau punya posisi atau punya nama, punya some people looking up to them in some ways. Tapi dia tuh sangat penyayang. Aku ngerasa kayak orang ini casingnya husky misalnya, atau Alaskan Malamute, atau Samoyed, atau herder. Tapi hatinya Shih Tzu, hatinya poodle. Paham nggak? Kayak casingnya atau penampilan luarnya tuh dia galak. Casingnya atau penampilan luarnya tuh dia kayak jutek. Tapi aslinya orang ini baik. Aslinya orang ini penyayang. Aslinya mungkin bucin. Tapi nggak banyak orang yang bisa lihat sisi bucinnya dia. Nggak banyak orang yang bisa lihat sisi penyayangnya dia. Entah kenapa aku ngerasa orang ini mau laki-laki atau perempuan, they got the looks. Cakep, menarik, dan punya karismanya sendiri. Tadi nomor 1 aku nggak terlalu ngedapat pesan tentang penampilan atau appearance ya. Tapi kamu nomor 2 dapet nih. Mungkin dia populer, atau mungkin dia memang terkenal karena penampilannya, terkenal karena looks-nya, terkenal karena appearance-nya. Ada vibes misterius di sini. Ada aura-aura misterius di sini. Aku nggak terlalu ngerasain dia orang yang mungkin sangat-sangat populer atau sangat-sangat terkenal. But many people could be looking up to them in some ways. Ada orang-orang yang respect, ada orang-orang yang segan sama dia. Dan orang ini punya power, punya posisi. Entah posisi punya jabatan atau posisi punya komunitasnya sendiri, punya followersnya, punya followingnya sendiri, punya zona amannya sendiri lah aku bisa bilang. Atau kalau misalnya kita bahas kerjaan, kayak ibaratnya kayak dia punya perusahaan sendiri mungkin, atau dia punya toko sendiri, punya bisnis sendiri, punya komunitas lah, komunitasnya sendiri. Dan dia sangat-sangat workaholic, sangat-sangat pekerja keras, jago ngatur uang, jago ngelola uang. Dan aku nggak bisa bilang dia orang yang nunggu lama ya. Walaupun mungkin dia sangat-sangat selektif dengan siapa yang dia pacari atau siapa yang dia kencani, tapi dia itu they're open to date. Tapi cuma date atau kenalan. Untuk yang betul-betul pacaran serius sampai menikah atau sampai benar-benar serius, I don't think dia cepet buka diri atau mau cepet buru-buru serius kayak kenal orang terus minggu depannya mau langsung minta jadian, bulan depan langsung minta nikah. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia pelan, dan aku nggak bisa bilang orang ini playboy atau playgirl, tapi lebih ke kayak dia membuka diri untuk kenal dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, supaya dia punya pilihan,
supaya dia bisa mengevaluasi mana yang terbaik buat dia. Ini aku bilang tadi, dia tegas. Kalau dia mau jalan ke kanan, dia jalan ke kanan. Dia mau jalan ke kiri, dia jalan ke kiri. Dia nggak mau plan-plan. Dia nggak mau main-main. Dia nggak mau kayak bercanda-bercanda. Atau cuman kayak, ya basa-basi. Kalau ini aku rasa orang ini tuh kayak orang yang bukan mau kenal orang cuman buat mungkin FWB atau one night stands. No. Dia mau serius-serius. Walaupun aku bilang tadi, mungkin dia terkenal karena penampilannya atau punya orang-orang kenal dia karena ciri khasnya tertentu. Tapi apa yang ditunjukkan ke orang lain bukan berarti dia pakai topeng ya. Lebih ke kayak, aku nggak ngerasa orang ini juga layers by layers kayak file 1 atau opsi nomor 1, tapi lebih ke dia jujur, dia terbuka sama orang lain. Cuman dia nggak ngizinin dirinya 100% terbuka sama orang lain. Gimana ya contohnya? Kayak kayak gini. Awalnya mungkin orang akan lihat dia jutek, tapi saat udah kenal, kok ramah ya? Kok seru ya? Atau orang lihat dia kayak sombong, tapi pas udah kenal, kok murah hati ya, kok baik ya, kok penyayang ya. Tapi ketika kenal lebih dalam, orang tuh akan kenal juga kayak dia tuh sebetulnya punya banyak rahasia, dia punya banyak yang ditutupin. Kalau aku ngomongin zodiak, jangan langsung telan mentah-mentah karena mungkin bisa jadi zodiaknya itu atau banyak unsur-unsur tersebut di bercat dia. Entah kenapa aku ngerasa Aries, Leo, Sagittarius, Ariesnya kuat. Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo. Bisa semua sih ini. Cuman kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung mentah-mentah. Bisa antara kuat di berchartnya dia atau tabel kelahiran dia banyak unsur-unsur tersebut, atau dia seorang dengan kepribadian seperti zodiak-zodiak yang sudah aku sebutkan. Energi leadershipnya dia kuat. Dan entah kenapa aku pengen bilang ini orang suka alam. Entah dia suka traveling ke alam, atau dia suka jalan-jalan ke alam, atau mungkin punya piaraan, atau tertarik buat punya piaraan. Dan aku bilang tadi, mungkin luarnya casingnya tuh kayak herder, galak, tapi hatinya Alaskan Malamut. Dan tiba-tiba aku pengen ganti baterai, karena tiba-tiba baterai kamera aku tuh mau habis. Padahal tadi setauku sepas mau record ini masih full. It's okay. Cuman aku malah ngerasa kayak sebelum kamu kenal dia atau sebelum kalian kenal satu sama lain, mungkin dia sempat single lama dulu, sempat jomblo lama, atau bahkan dia sempat memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang bisa kita bilang rada-rada toksik atau rada-rada beracun. Dan karena instead of aku langsung ganti, entah kenapa aku pengen tunggu buat sampai ini mati sendiri. Karena aku rasa sebelum dia kenal kamu tuh dia sempat memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang exhausting, bikin dia capek. Atau saat ini energi orang itu sebetulnya juga dia lagi memaksakan diri berusaha kuat dalam suatu hubungan atau suatu situasi, entah itu karir atau apapun. Kayaknya lebih banyak dari nomor 1 deh. Challenge. Ada salib. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang Kristen atau Christian, atau kamu yang Kristen. Remember the moments, ada malaikat. Tapi ini juga bisa jadi indikator, aku rasa this person could be psychic deh. Karena aku benar-benar ngerasa orang ini tuh spiritually protect. Aku habis ganti baterai kameranya, dan tadi berhentinya pas aku habis bilang this person could be psychic atau spiritually protected in some ways kan. Remember the moments. Dia orang yang suka ngumpulin kayak
entah itu foto-foto Polaroid lama atau dia suka ngumpulin token of memories. What is token of memories? Kayak ada, ini ngingetin aku sama satu kakak, sebutlah kakak sepupu. Kakak sepupuku ini belum lama dia jalan ke pantai, dia traveling, dan dia tiba-tiba kasih aku kayak hadiah gift, kasih aku gift gelang. Padahal aku nggak nitip apa-apa. Dia cuman kasih aku gift gelang kayak kerang-kerangan gitu dan mutiara-mutiara, karena dia bilang this gift reminds me of you. Hadiah ini ngingetin aku sama kamu. Dan orang ini kayak gitu. Misal kalau dia jalan kemana atau dia traveling kemana, dia keinget keluarganya, dia akan beli barang itu untuk mengingatkan orang yang dikasih atau mengingatkan dirinya sendiri tentang memori mereka. Ada kuda. Somehow aku ngerasa this person is actually strong, tenacious, dia berani, dan dia juga gesit. Ada angsa, 2 angsa. Aku ngerasa orang ini setia loh. Bener-bener setia, yang setia itu. Lucky possessive. Oh, pas aku bilang possessive ada tengkorak. Possessive dan cautious. Live, love, love. Life. Dia sangat menghargai hidup. Dia bukan tipikal orang yang suka menghabis-habiskan waktu untuk hal-hal yang nggak berguna. Ada gitar, ada karma. Entah kenapa aku rasa beberapa di antara kalian mungkin dia orang yang tipe-tipe orang yang percaya sama past life. Orang yang cukup spiritual juga atau tertarik dengan spiritualitas juga. Ada kucing. Aku pengen bilang, dan tadi aku bilang kan, mungkin dia piara kucing atau dia tertarik dengan piara binatang atau dia punya piaraannya sendiri. Kunci. Romantis. Somehow aku ngerasa orang ini romantis. Romantis yang bener-bener low-key romantis banget. Atau dia punya caranya untuk mengekspresikan sisi romantisnya dia. Untuk file nomor 2 ini bener-bener singkat loh pesannya buat aku. Tergolong singkat tapi kayak straightforward banget. Ini orang gak suka basa-basi. Dan dengan ada kartu Two of Cups di sini dan ada gambar angsa, ada calon angsa, aku benar-benar ngerasa kalian tuh akan jadi pasangan yang bucin banget sama satu sama lain. Dia percaya karma. Orang ini percaya karma. Jadi kayak kalau misalnya dia dijahatin sama orang, mungkin kamu akan tanya, kok kamu nggak balas? Mungkin dia akan bilang kayak, ya udah Tuhan aja yang balas. Aku nggak tahu apakah kita akan dapat lirik di sini atau pesan atau apapun. Let's see, udah lama aku nggak buka ini juga. Ini kayaknya lebih banyak dari yang nomor 1. Mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari kertas-kertas tulisan-tulisan ini terkait hubungan dan koneksi kalian juga. Romantic, I've told you, ya kan? Aku udah bilang. Aku udah bener ngerasa ini orang tuh tipikal yang mungkin love language-nya dia gift, atau love language-nya dia pujian, compliments, words of affirmation. Dia romantis dalam caranya sendiri. Dia punya caranya untuk mengekspresikan diri secara romantis. Atau dia orang yang bener-bener lembut banget hatinya. Sporty. Mungkin dia suka olahraga. Atau dia punya hobi atau ketertarikan olahraga tertentu. What is this? Trustworthy. Dia bisa dipercaya. Iya, aku bener-bener ngerasa orang ini bisa dipercaya. Bener-bener kayak, kalian tahu gak sih tipikal orang-orang yang kakak-abel, kakak vibes-nya tuh vibes kakak, vibes abang, vibes cici yang benar-benar kita percaya. Pats, something about pats itu kuat banget. Entah dia punya piaraan, atau kamu punya piaraan, atau kalian akan punya piaraan bareng, atau aku nggak tahu apakah kamu lagi jalan tiba-tiba ketemu sama dia karena piaraan kalian. I don't know. Atau dia suka binatang, dia sangat-sangat sayang sama binatang. Mindful, tenang. Aku nggak ngerasa orang ini gerasak gerusuk loh. Kayak atau suka heboh sendiri atau rame. Mungkin dia suka keramaian, tapi dia juga suka tenang. Ini tipikal orang yang kalau misal dia ada waktu luang,
Dia nggak masalah jalan-jalan sendirian ke pantai, ke gunung, atau ke alam terbuka untuk refreshing atau untuk recharge. Dia nggak masalah sendirian. Asal dia tenang. Asal dia ngerasa damai. Oh, lagu Midnight Flights, Connor Matthews. Mungkin lagu ini bisa jadi pesan tertentu dalam hubungan kalian nantinya, atau pesan dari dia buat kamu, atau pesan dari kamu buat dia, atau saat kamu dengerin lagu ini tuh ada additional message buat kalian. I don't know. Why you with somebody on this earth that ain't me? You could wake up with the man you need if you live right now. Gini, beberapa di antara kalian aku rasa mungkin saat kamu ketemu dia, atau saat dia ketemu kamu, ada yang udah punya pasangan, atau ada yang masih keinget-inget atau kebayang-bayang luka dari masa lalu, masih belum bisa move on. Ini tuh aku ngerasa kayak ada satu atau dua-duanya tuh sama-sama berusaha ngeyakinin satu sama lain tentang aku loh yang terbaik buat kamu, aku bisa loh ngedampingin kamu, aku bisa jadi pendamping kamu. Oh, I also feel like gini, aku mau ngomong tentang ini tadi tapi hesitant, tapi ada Two of Swords, ada Two of Cups, dan ini jalan, dan ini ada flights, midnight flights. Ada suatu hal tentang LDR juga bisa di sini, long distance relationships. Misal kamu tinggal di Jakarta atau dia tinggal di LA, atau kamu tinggal di Singapura, dia tinggal di Seoul atau di South Korea, gimana? Aku nggak tahu. Dan aku juga nggak tahu kenapa aku mention nama-nama itu, kota-kota itu. Mungkin kota-kota itu nantinya akan signifikan buat kalian. Tapi ini aku purely channeling banget nih, karena dari tadi aku sendawa. Sorry TMI, tapi kalau misalnya aku yakin kalau reader tuh kebanyakan sendawa saat reading, itu dia beneran channeling. Itu kayak kita lagi absorb, lagi nyerap energi kolektif atau energi kliennya. Something about flights, atau kalian suka traveling bareng naik pesawat, atau mungkin kalian ketemu di bandara, I don't know. Entah kenapa dari pesan ini aku juga ngerasa kayak misalnya ada salah satu dari kalian yang kena masalah, terus salah satu atau yang lainnya tahu, itu kamu bisa langsung berusaha untuk ngejar bahkan pesawat paling cepat buat supaya bisa hadir, supaya bisa nemenin, supaya bisa ngedampingin satu sama lain, supaya bisa ngejagain satu sama lain. Ini orang ini tuh aku bilang tadi casingnya tuh dia jahat, casingnya jutek. Ini lagu favorit aku loh sebetulnya. Orang ini casingnya jutek tapi bucin banget. From the Ground Up by Dan and Shy. Aduh, udah lama aku juga gak denger lagu ini. And we'll build this love from the ground up, for worse and for better. And I will be all you need. Besides you, I'll stand true, the good and the bad. Dan kita akan jaga, kita akan bangun cinta ini dari awal, dari tanah, dari nol, untuk yang terburuk atau untuk yang terbaik. Dan aku bisa menjadi orang yang kamu butuhkan. Aku akan berada di samping kamu dalam segala situasi, entah itu situasi baik atau situasi buruk. Bucin kan, aku udah bilang ini orang bucin banget. Kesannya aja, casingnya aja dia galak, casingnya aja dia jutek, tapi sekalinya dia sayang, chihuahua. Sekalinya dia sayang, gemes banget gitu loh, manis banget. Dengerin deh lagunya, aku suka banget lagu ini. Ini lagu lagi kayaknya ya. Your body is a wonderland, John Mayer. Damn baby, you frustrate me. I know you're mine, all mine, but you look so good, it hurts sometimes. Your body is a wonderland. Aku bilang tadi di awal kan, something about their looks. Ada suatu hal tentang penampilannya dia. Aku nggak tahu. Dan looks atau appearance itu cakep atau jeleknya orang, ganteng atau cantiknya seorang itu tentatif ya. Sorry, sendawa lagi kan. Beauty lies in the eyes of the beholder.
Kecantikan itu tergantung bagaimana cara kita memandang orang itu. Tergantung kita nganggap dia cantik. Oh my god, just the way you are. Wait, aku bacain dulu ini. Wait up. Aku bacain dulu ini sebelum lanjut reading ya. Karena aku ngerasa I really love it ketika semua kartunya atau pesan-pesannya tuh kayak berkesinambungan, saling ngelengkapin. Just the way you are, Bruno Mars. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect is what you're searching for, then just stay the same. Kamu tahu nggak? Aku harap kamu tahu kalau aku nggak akan minta kamu buat berubah. Kalau kesempurnaan itu adalah apa yang kamu cari, ya jadi diri kamu sendiri aja. Aku nggak tahu apakah ini pesan buat kamu atau dia, atau pesan dia buat kamu. Aku ngerasa salah satu dari kalian tuh ada yang insecure banget sama penampilan. Dia ngerasa kurang cakep, atau dia ngerasa kurang menarik, atau kamu ngerasa kurang cakep. Dia ngerasa minder karena penampilannya dia, atau karena something about tinggi, height. Aku ngerasa something about height, atau something about body type, atau something about I don't know. Lagi-lagi aku bilang beauty lies in the eye of the beholder. Entah kamu minder sama tubuh kamu, atau kamu minder sama tubuh fisik kamu, atau dia minder sama tubuh fisik dia, atau dia minder karena mungkin kulitnya sawo matang, atau kulitnya gimana, atau dia minder karena mungkin dia punya isu tentang rambutnya begini, rambutnya begitu, atau ada bekas luka. Dan tiba-tiba aku keinget ini. Beberapa minggu yang lalu tuh aku nggak sengaja kecipratan minyak kecipratan olive oil saat aku lagi mau bikin roti, mau bikin French toast. Dan jujur saat ini aku lagi di titik minder. Ini bisa hilang nggak ya? Pelan-pelan mungkin aku akan coba hilangin bekasnya. Mungkin orang itu punya bekas luka yang dia minder juga gitu. Atau traumanya dia bikin dia minder. Tapi kalau ini kamu bisa vice versa. Kalau ini kamu ini 18 tahun ke atas atau bahkan 21 tahun ke atas, I could say sexual activity atau sexual expression itu penting buat kalian dalam cara apapun. Maybe this person would love to touch your body. This person mungkin would love to touch your neck, would love to leave some hickeys here and there. Ya, mungkin akan ada bagian-bagian dari tubuh kamu atau bagian-bagian dari tubuh dia, aku nggak tahu apa, yang kalian akan suka banget. Atau kalian akan belajar untuk mengeksplorasi seksualitas kalian dengan satu sama lain. I could say this relationship is very mature sih, dewasa. Jadi kayak bukan hubungan yang kayak tadi aku bilang, dia bukan tipikal orang yang cari one night stand atau FWB. Tapi kalau dia udah ketemu yang nyaman, ya nggak masalah buat dia saling mengeksplorasi. Kalian tahu lah. This is nice. Karena aku benar-benar ngerasa orang ini tuh kayak udah casingnya dia galak, tapi aslinya bucin. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen guys aku, dan kalian boleh share video ini atau video-video lain yang mungkin pernah aku bagikan saat akunku masih atas nama Delusion Priestess atau setelah rebranding. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau di antara kalian mungkin ada yang ngerasa kayak, Kak, aku butuh konfirmasi lebih dalam lagi, atau aku butuh personal reading, silakan follow akun Instagramnya Delusion Priestess. Karena aku pasti akan bagikan semua informasi terkait personal reading di sana. Terkait tata cara, harga, pilihan paket, tata cara pembayaran, tata cara pendaftaran, dan lain sebagainya. Mungkin aku akan buka untuk bulan November beberapa slot terbatas. Ya. Semua informasi pasti aku bagikan ke Instagramnya Delusion Priestess. Follow juga dong TikToknya Delusion Priestess yang sekarang udah jadi akun ganti nama jadi namaku.
supaya kita bisa seru-seruan bareng di TikTok. Aku juga sering banyak sharing video di TikTok. Atau kamu bisa kita connecting in real life, kenalan sama aku lebih dalam lagi. Kamu bisa follow Instagram aku, Instagram personal aku. Semua informasi juga ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau di info yang ada di timestamp. Thank you by the way buat teman-teman yang pilih nomor 2 yang sudah mendengarkan. Semoga video ini benar-benar bisa menghibur kalian dan bermanfaat dalam cara apapun buat kalian. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Thank you teman-teman nomor 2. Kita lanjut ke yang terakhir untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau candle yang ini. Kita akan cari tahu kira-kira bagaimana atau siapa ciri-ciri jodoh kamu. Nanti kita akan pakai charm juga. This is weird, but I suddenly smell bananas. Tiba-tiba aku nyium bau pisang. Let's see, we'll see. Queen of Wands. Entah kenapa di mata orang lain, orang ini mungkin awal-awalnya rada-rada atau dipandang cukup arogan. Tapi dia tergolong tertutup ya. Tertutup dalam hidupnya, tertutup dalam bagaimana cara dia menjalani hidup atau bagaimana cara dia menjalani bisnis. Seven of Wands, reverse. Aku nggak tahu, aku nyium bau pisang loh. Mungkin dia suka makan pisang, atau dia suka adonan-adonan kayak kue yang dibuat dari pisang, jus pisang, atau keripik pisang. I don't know. Aku suka pisang sih, tapi I don't know. Atau mungkin warna kuning itu signifikan buat kalian atau buat hubungan kalian nantinya. Is there anything else? Dan telinga aku ringing. The Emperor. Energi leadershipnya kuat buat mereka. Seven of Pentacles. Aku nggak ngerasa orang ini playboy atau playgirl, cuman dia punya vibes atau punya aura nggak enakan sama orang lain. Dan itu jatuhnya bisa ngorbanin diri buat orang lain. Entah dalam skala yang normal-normal aja, atau nggak enakan dan ngorbanin diri dalam skala yang parah. Dia nggak suka pertikaian, dia nggak suka konflik, dia nggak suka berantem, dia nggak suka ribut. Aku nggak terlalu ngerasain ada energi misal kayak introvert atau extrovert, tapi dia orang yang cenderung lebih suka ngabisin waktunya sendiri. Atau lebih banyak ngabisin waktu sendiri atau cuma sama orang-orang yang dia percaya. Karena lihat deh, di sebaran kartunya itu sendiri-sendiri semua karakternya. A lot of people are looking up to them in some way. Banyak orang yang mungkin respect sama dia, segan sama dia, atau mungkin dia juga punya followersnya cukup terkenal, cukup famous dalam caranya sendiri. Orang ini easy go lucky, ramah sama orang lain, ramah sama banyak orang, dan mungkin temennya atau kenalannya banyak, tapi dia lebih suka ngabisin waktu sendirian. Lebih prefer banyak ngabisin waktu sendirian.
Dia sangat-sangat workaholic, kerja keras, suka nabung. Dan tadi aku bilang di awal, mungkin di mata orang lain dia tuh dianggap arogan, tapi orang ini punya bakat leadership yang kuat. Dan dia cerdas dalam mungkin mengelola bisnisnya, mengelola keuangannya, mengelola strategi-strateginya dalam hidup. Aku nggak bisa bilang aku lihat dia atau aku ngerasain dia orang yang impulsif, tapi sangat-sangat cautious, sangat-sangat berhati-hati dalam buat keputusan, dalam buat strategi. Cuman semua hal mau dicoba. Aku keinget saat dulu namanya masih Delusion Prestige, nama aku ini masih Delusion Prestige, dan aku Capricorn Rising, dan aku punya Capricorn Stellium di birth aku. Anak-anak Capricorn Rising itu kita sangat-sangat cautious, sangat-sangat berhati-hati dalam buat keputusan. Tapi kadang kita pengen coba banyak hal. Misal, aku pengen coba bikin merchandise gelang. Aku pengen coba bikin merchandise candle. Dulu kan. Karena pengen coba-coba aja. Dan orangnya juga kayak gitu. Mungkin dia tertarik buat coba ini, coba bisnis itu. Coba-coba aja, why not gitu. Tapi apakah nanti bisa dilanjutkan for the long term, for the long run atau tidak? Ya dievaluasi lagi, dianalisa lagi. Orang ini jago nyusun strategi loh, aku bisa bilang. Entah itu dalam, kalau misalnya dia PDKT sama orang, dia jago nyusun strategi, atau kalau dia nyusun strategi bisnis, strategi kenalan sama orang baru, dia jago nyusun strategi. Dan barusan pas aku lihat kamera 545, sama aku pengen bilang, dan sebetulnya deket rumahku tuh lagi ada azan. Aku bisa bilang dia spiritually protected in some ways, dan mungkin dia juga psychic dalam caranya sendiri, atau punya bakat dan intuisi yang kuat, punya kepekaan yang kuat dengan dan koneksi yang kuat dengan semesta, dengan Tuhan, apapun agama dan kepercayaannya. Dia suka menyendiri. Mungkin saat menyendiri dia suka kayak misalnya meditasi, journaling, atau banyak evaluasi diri. Aku rasa orang ini tuh cukup disegani loh. Entah dia punya jabatan, atau punya bisnis sendiri, atau punya usahanya sendiri, atau memang banyak orang segan sama dia. Kalau aku ngomongin zodiak, jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena mungkin ada unsur-unsur zodiak tersebut di bercatnya dia, atau dia memiliki kepribadian seperti orang-orang berzodiak seperti itu. Antara Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn. Aquarius juga aku berasa di sini. Tapi bisa semua zodiak kok. Somehow aku rasa. Aku nggak ngerasa orang ini greedy atau serakah, tapi lagi-lagi karena dia tuh punya kecenderungan pengen coba ini, pengen coba itu. Jadi kalau misalnya bukan karena dia haus uang atau serakah, tapi kayak lihat deh gambar di sini, kayak bosen kalau nggak ngapa-ngapain. Dan mungkin orang ini kalau dia lagi nggak terlalu banyak aktivitas, kalau nggak ada kerjaan, dia malah akan cari kerjaan, malah akan cari aktivitas untuk menyibukkan diri. Bisa memang karena dia hobinya kerja, atau dia workaholic, atau dia punya banyak ide yang pengen dia salurkan, punya banyak hal yang pengen dia coba. Energi leadershipnya kuat. Orang ini punya energi leadership yang sangat kuat. Coba kita cek dari charms ya. Dan ini pesan yang aku terima cukup singkat loh.
untuk teman-teman yang pilih pile nomor 3 dibanding nomor 1, nomor 2. Karena aku rasa orang ini tuh bukannya dia sok misterius, cuman dia nggak akan ngizinin orang masuk dalam hidup dia kalau dia belum betul-betul 100% siap. Jadi yang dia tunjukin atau yang dia kasih lihat, yang dia tunjukin ke orang, yang dia kasih lihat ke orang, ya apa yang dia mau orang itu tahu. Coba kita lihat ada apa aja di charms. Kucing, pets. Jadi itu udah gambar kucing juga. Mungkin dia punya piaraan, atau dia tertarik juga buat punya piaraan. Kupu-kupu. Mungkin saat ini dia juga lagi dalam tahap transformasi, entah itu dalam tahap healing, atau tahap memperbaiki diri, atau tahap berubah self improvement, berubah dari kepompong jadi kupu-kupu. Live with no regrets. Ini kan aku bilang tadi, aku nggak bisa bilang orang ini FOMO atau fear of missing out banget, tapi kayak dia nggak mau ada penyesalan. Lebih baik dicoba deh semuanya. Ini simbol apa sih? Jujur aku nggak tahu ini simbol apa. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komen. Tapi aku rasa orang ini tuh bukan orang yang dia nggak mau terjebak dalam siklus atau situasi yang mainstream. Ada unicorn, ada Pegasus ya ini. Dia nggak mau terjebak dalam lingkungan atau hubungan yang mainstream. Believe in love. Somehow aku pengen bilang, aku ngerasa orang ini walaupun castingnya dia kayak galak atau jutek atau otoriter, dia tuh sangat-sangat bucin. Bintang laut, pantai, mungkin dia suka pantai, dia suka traveling ke alam. Ada kupu-kupu lagi. Mungkin kupu-kupu itu animal totemnya dia, atau spirit animalnya dia, atau dia suka kupu-kupu. Dia suka jalan-jalan, dia suka traveling. Ada kunci, ada sayap malaikat. I've told you, spiritually protected. Ada kuda di sini. Dan aku ngerasa dia tuh sebenarnya tangguh. Dia orang yang sangat tangguh, dia orang yang sangat kuat, dia orang yang sangat berani. Ada genie bottle, spiritual. Dan sama aku ngerasa orang ini jago manifesting, karma. And they believe in karma. They believe in, entah kenapa aku pengen bilang orang ini percaya reinkarnasi, percaya past life, percaya afterlife. Ini apa tulisannya? Just for you. Dia tuh percaya, aku pengen bilang orang ini percaya sama konsep soulmate, twin flame. Dia percaya sama hubungan spiritual. Kayak aku bilang tadi, dia bukan tipikal orang yang playboy atau playgirl banget, tapi kayak mungkin dia buka diri buat kenalan sama banyak orang, tapi orang-orang yang dia izinkan masuk dalam hidup dia ya terbatas. Dan dia percaya dia nggak mau deket sama orang kalau dia nggak ngerasa klop atau nyaman atau ada spiritual connection sama orang-orang itu. Aku bisa bilang dia standarnya dewa, romantis. Paris, ada menara Eiffel di sini. Mungkin kalian akan jalan-jalan ke sana, I don't know. Atau Paris itu tempat yang penting buat dia. Atau suatu hal, anything terkait Paris atau French atau ya. Aku nggak tahu ini simbol apa. Tapi aku ngerasa orang ini tuh punya aura atau punya vibes kayak mahal. Atau punya vibes mungkin kayak old money. Atau ada kunci juga di sini. Aku ngerasa akhirnya keberadaan kamu tuh bisa bikin dia mau serius. Aku lagi-lagi gak ngerasa dia punya vibes playboy atau playgirl, tapi kayak dia gak sungkan-sungkan kenalan sama banyak orang, supaya dia bisa milih dari banyak opsi, dari banyak pilihan, mana yang terbaik buat dia. Karena dia mau yang terbaik. Dia mau yang terbaik. Orang ini selalu mau yang terbaik dalam segala situasi. Ibaratnya kalau dia bisa dapat 10, ketika dia udah dapat 8, ya udah dia akan usahain 10.
Aku nggak tahu apakah ini lebih banyak dari yang tadi atau tidak. Coba kita cek ya. Kalau ada lagu, mungkin itu lagu itu akan jadi tim song kalian. Interesting. Suatu saat nanti Hanin dia. Meski aku takkan mungkin milikimu, satu doaku suatu saat nanti kau akan mencintaiku. Ada saat dari kalian yang aku rasa awalnya minder dulu nih. Entah dia minder buat ngedeketin kamu karena ada Seven of Wands di sini. Entah dia punya saingan dalam ngedeketin kamu atau kamu punya saingan dalam ngedeketin dia. Atau karena aku bilang tadi, dia dikelilingi dengan banyak komunitas atau lingkungan atau sama. Ada kartu di Emperor di sini dan kartu Emperornya sama kartu The Fool menurutku jadi indikator orang ini populer dan mungkin banyak yang berusaha ngedeketin dia. Awalnya mungkin kamu minder atau dia minder atau dia ngerasa nggak pantas buat kamu. Ini juga bukan hubungan yang terburu-buru atau tergesa-gesa, butuh waktu dulu. Bukan cinta biasa. Afgan. Cintaku bukan cinta biasa bila kamu yang mempunyai dan kamu yang temanku seumur hidupku, terimalah pengakuanku. Aku ngerasa awalnya ada doubts nih, ada keraguan. Entah kamu yang ragu sama dia karena kamu ngelihat kayak ini orang kok temennya banyak ya, aku minder, aku insecure. Atau ini orang kok fansnya banyak banget ya, mungkin gak ya aku bisa sama dia. Tapi ada sesuatu hal, ibaratnya gini, it feels like kalian tuh jadi kayak safe haven sama lain atau salvation sama lain. Family oriented, orang ini sangat-sangat kekeluargaan dan terfokus pada keluarga. Aku ngerasa vibes-nya gini loh, dia mungkin punya banyak temen atau dia populer, tapi nggak banyak yang lihat sisi-sisinya dia, sisi-sisi tertentunya dia. Dan sisi-sisi tertentunya itu dia cuma tunjukin ke kamu. Only us carry Underwood. See, I've told you, ada insecurity di sini, ada vibes insecure. Entah dia insecure sama kamu atau awalnya kamu insecure sama dia dan insecure sama hubungan kalian. I don't need you to tell me on reasons to want you. I don't need you to search for the proof that I should. You don't have to convince me. You don't have to be scared that you're not enough. Cause what we've got going is good. Ada yang mungkin insecure atau minder dengan satu sama lain, tapi akhirnya masing-masing atau kalian tuh sama-sama meyakinkan kalau kamu nggak perlu jadi orang lain, kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri karena aku sayang kamu apa adanya. Mungkin dia minder atau kamu minder. Dependable, dia bisa diandalkan, orangnya bisa diandalkan. Vibes leadernya kuat loh, aku benar-benar berasa vibes leader yang kuat. Live in, Jess McCartney. Oke, gini. Beberapa di antara kalian, atau ya beberapa di antara kalian mungkin awalnya ada yang udah punya pasangan, atau aku bilang tadi ada saingan. Tapi entah dia nggak nyaman dengan hubungannya atau kamu nggak nyaman dalam hubungan kamu, aku nggak terlalu ngerasain energi kayak, dan telingaku ringing sekarang. Aku nggak ngerasain kayak ada energi perebut hubungan orang atau perusak hubungan orang. Tapi lebih ke mungkin dia sama mantannya udah putus lama atau baru putus, terus kenal kamu, terus kalian belajar untuk saling mengenal. Atau kamu sama pasangan kamu udah putus lama, kamu sama mantan kamu udah putus lama, dan kalian gak bahagia dalam satu sama lain, dengan satu sama lain. Yang awalnya mungkin cuma temenan atau kenalan atau rekan bisnis, tapi dengan satu sama lain tuh kalian tuh jadi kayak menemukan obat. Aku ngerasa ini energinya mirip kayak nomor 1. Mungkin kalau kamu tertarik juga nonton nomor 1, silakan. Mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari nomor 1. No stress, no stress, no stress. Girl, you deserve nothing but the best. Why don't you tell him that I'm leaving, never coming back again, cause you found somebody who does it better than he can. Atau mungkin ada di antara kalian yang masih suka kebayang-bayang atau keinget-inget mantan, kebayang-bayang atau keinget-inget orang dari masa lalu, dan kalian sama-sama jadi obat atau sama-sama jadi pelipur lara
sama-sama belajar untuk nyembuhin luka satu sama lain. Dan sama-sama belajar untuk meyakinkan diri kalau, oh oke, orang dari masa laluku tuh bukan dia. Dia nggak mungkin. This is nice. Cinta luar biasa, Anmesh. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Mungkin dia minder sama mantan kamu, atau mungkin dia minder sama komunitas kamu, atau kamu minder sama mantannya dia. Ada suatu hal tentang insecurity di sini aku rasa. Cuman kayak akhirnya kalian menghadapi rasa insecure itu, akhirnya kalian meyakinkan diri untuk menghadapi ketakutan kamu, dan oke, just try it, just give it a shot. Coba aja. Gak apa-apa sekarang, coba aja. Coba jatuh cinta, coba buka hati, coba menjalani. Dan aku ngerasa hubungannya itu kayak hubungan yang bertumbuh pelan mendewasa. Mungkin gak langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi kayak mungkin kalian dikenalin, atau kalian dijodohin, atau ada, entah kenapa aku ngerasa ada faktor orang ketiga di sini, bukan selingkuh atau gimana, tapi mungkin ada yang nyomblangin kalian, atau ada yang bantu kalian kenal satu sama lain, atau ada yang kayak deketin dia sama kamu. Yang awalnya kalian berdua yang minder, kalian berdua yang insecure, tapi orang-orang sekitar kalian tuh kayak lebih dulu yakin, lebih dulu ngerasa kayak coba aja dulu, nggak apa-apa. Ada faktor orang ketiga, tapi terpartinya ini orang yang ngebantuin. Is that all? Karena aku rasa kalian tuh mungkin kepribadiannya beda banget. Mungkin kamu introvert, dia extrovert, atau kamu extrovert, dia introvert. Dan ibaratnya kayak kalian baru dipertemukan, entah ketemu di event atau ketemu di bantuin orang lain. Setelah kalian ketemu baru lebih dekat, lebih kenal, lebih dalam lagi. Dan kalian baru ngeliat kayak, oh kok nyambung ya, kok nyaman ya, kok aku bisa bergantung sama dia ya. Atau dari yang kayak kamu nggak duga ini dari temenan, kok perasaannya malah bertumbuh. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman, atau ada Livin di sini, aku pengen ngomong. Ada salah satu dari kalian yang mungkin awalnya takut buat buka hati, tapi karena dikenalin dan karena ada faktor orang ketiga itu, orang ketiganya ngelihat kayak ini orang nih nggak bahagia sama pasangannya, atau nggak bahagia sama mantannya, dan lebih baik daripada dia makin ancur-ancuran, makin berantakan, dikenalin aja deh, dijodohin aja deh, dicomblangin aja. Karena dikenalin, dia jadi ngelihat kalau nggak ada salahnya sih buka hati, nggak ada salahnya buka diri. Aku benar-benar ngerasa ada third party factor di sini. Aku rasa cukup sekian untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesan di resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen cast aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau siapapun video yang, atau manapun video yang pernah aku bagikan, entah saat aku masih pakai nama Delusion Version atau setelah aku rebranding. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi karena lagi-lagi di awal aku sudah bilang ini adalah general reading, kalau kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu juga nggak apa-apa. Berarti mungkin video ini bukan ditujukan buat kamu. Kalau nanti setelah aku buka lagi slot untuk konsultasi personal ini, dan kamu tertarik untuk gali lebih dalam dan cari tahu lebih dalam, atau cari tahu kira-kira kapan kamu bisa bertemu dengan jodohmu, atau apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa segera bertemu dengan jodohmu,
Segala informasi itu pasti akan aku bagikan ke Instagramnya Delusion Business. Silakan follow Instagramnya Delusion Business dan follow TikTok akunnya Delusion Business yang udah rebrand jadi nama aku pribadi, dimana kita bisa saling sharing banyak hal, entah di Instagram atau di TikTok. Semua informasi kalau teman-teman mau kenal aku lebih dalam lagi itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua pesannya sudah disampaikan untuk hari ini di video kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless. I love you guys so much.